Cut Meriska saat ini sedang memfokuskan perhatiannya pada sang anak, Syakil Kylie Danuarta, yang baru saja mengalami kejadian kurang mengenakan dengan sang pengasuh. Seperti apa keadaan sang anak saat ini dengan proses pemulihannya? Cut Meriska harus merasakan lelahnya menjadi seorang istri sekaligus ibu untuk suami dan anaknya. Syakil yang sedang dalam tahap penyembuhan dari sakit tentu butuh perhatian khusus yang lebih. Sedangkan Roger sang suami sedang menjalani isolasi mandiri di rumah lantaran positif COVID-19. Lantas, seperti apa ketegaran hati Cut Meriska dalam menjalani hari-harinya? Positif COVID-19 membuat Roger Danuarta sementara waktu harus melakukan isolasi mandiri dan tidak dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Kerinduan teramat sangat tentu dirasakan oleh Roger mengingat ia tidak bisa menemani sang istri untuk menjaga sang anak yang juga sedang dalam masa pemulihan. Menjaga jarak dari keduanya menjadi bentuk cinta Roger saat ini untuk sang istri dan buah hatinya. Lantas, seperti apa cara yang digunakan Roger dan Cut Meriska dalam mengobati rasa rindu mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah lama diam mengenai kondisi sang anak yang mengalami perlakuan buruk dari sang pengasuh, Cut Meriska akhirnya buka suara. Cut Meriska menjelaskan kronologi sang anak bisa sakit dan seperti apa perlakuan sang pengasuh terhadap anak tercintanya. Benarkah sang anak diberi makanan basi oleh sang pengasuh? Dan akankah Cut Meriska memproses masalah ini ke ranah hukum? Kondisinya sekarang itu masih sakit, bakterinya juga masih tinggi karena akibat makanan itu. Dan aku mohon doanya semoga segera sembuh. Dari kejadian itu sampai sekarang ada sekitar udah hampir sebulan Syakil sakit. Aku baru ngecek itu ngecek lagi kondisinya itu seperti apa tuh udah 4 hari yang lalu aku baru ngecek lagi, hasilnya baru keluar, ternyata masih ada bakteri dan masih ada jamur. Jadi aku mohon doanya ya, udah hampir sebulan, ya udah sebulan lah. Kenapa aku baru bongkar 3 minggu ini, 3 minggu hampir 1 bulan ini dari kejadian kemarin tuh banyak banget yang nanya DM ke Syakil sakit apa. Kita nggak bongkar karena emang aku lagi fokus banget ke anak aku. Terus aku pikir ya udahlah gitu, dan aku nggak seriusin ini masalahnya ke jalur hukum atau apapun. Banyak banget yang nanya kenapa nggak di jalur hukum atau apa segala macam. Aku pikir ya sudahlah, nggak perlu gitu. Terus aku akhirnya aku up juga, aku posting di YouTube aku karena ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Aku juga punya rasa trauma gitu, jadi kayak setiap harinya tuh kalau Syakil nangis tuh aku kayak gitu, aku tusuk gitu, terus kayak jadi sesak napas gitu. Jadi traumanya lumayan lama juga sih. Aku ini juga nggak mau hal ini terjadi sama aku pengen cepet-cepet sembuh juga ya, maksudnya cepet nggak kayak gitu, karena itu mengganggu banget, bikin jadi sakit kepala segala macam. Ternyata makanannya yang dia buat itu, nasi bekas itu dicobain sama suami aku dan ternyata asin parah banget. Jadi udah asin parah pakai banget, jadi kayak orang dewasa aja yang makan itu tuh gak masuk gitu, apalagi anak kecil. Enggak, ternyata selama ini seperti itu.
sudah pernah dipergokin sama mama aku di Medan, dikasih tahu, tapi mama aku nggak nyampein ke aku supaya aku nggak marah atau supaya aku nggak kepikiran. Ternyata dikira berubah, ternyata enggak. Awalnya, bukan tanpa alasan Cut Meriska mempercayakan sang anak ke sang pengasuh. Penyakit lambung yang diidap oleh Chika membuatnya terpaksa menggunakan jasa babysitter untuk menjaga sang anak. Namun, bagai petir di siang bolong, ia malah mendapati sang anak yang jatuh hingga kepalanya terbentur besi dan perlu dirawat di rumah sakit. Ditambah lagi, setelah beberapa hari di rumah sakit, sang anak juga mengalami demam tinggi. Dan seperti yang terekam, beginilah perjuangan Cut Meriska dan Roger Danuarta dalam menjaga sang anak yang sedang sakit. Hai, doain Syakil ya, semoga cepat sembuh. Syakil seharusnya diinfus lagi, cuman belum masuk ya, gak dapet ya, berkali-kali gak dapet ya. Dan pas di cek feses dan urinnya dia masih ada bakteri. Sedih banget gak sih? Pengen nangis. Dia masih ada bakteri. Jadi dan dia itu trauma juga, lagi trauma. Jadinya ada suara dikit apa tuh nangis gitu. Biasanya Syakil ada suara apapun dia. Walaupun kita kerja, bukan berarti kita itu meninggalkan anak 100% sama yang jaga. Boleh tanya di lokasi syuting, kalau aku syuting anak selalu aku bawa. Memang aku disediain kamar satu khusus untuk anak aku, jadi anak aku di kamar itu. Jadi aku selesai take, aku lihat anak gimana segala macam, waktu itu nyusuin segala macam. Jadi nggak mungkin aku tinggalin begitu saja anak dengan yang ngasuh anakku. Anak aku ditaruh di divan kecil, sofa kecil gitu yang nggak ada pinggirannya dan nggak ada sandarannya. Ditaruh di situ, dia tinggal. Yang anak aku tuh udah bisa ngerangkak, udah bisa duduk, udah bisa jalan-jalan gitu. Bukan jalan gitu ya, maksudnya ngerangkak gitu, cepet. Ditinggalin situ, jatuh ke kursi yang goyang-goyang yang di bawahnya itu besi, jadi kena besi. Mami diledekin. Hey. Bak jatuh tertimpa tangga, Cut Meriska pun harus kembali menerima kenyataan pahit. Setelah sang anak sakit, kali ini sang suami juga harus beristirahat dan isolasi mandiri karena positif COVID-19. Bagaimana perjuangan Chika dalam menjaga kedua orang kesayangannya ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Menjadi istri serta ibu tentu merupakan tanggung jawab yang luar biasa yang saat ini diemban oleh Cut Meriska. Tentu hatinya saat ini tengah hancur melihat sang suami terbaring lemas karena COVID-19 dan anaknya yang sedang dalam masa pemulihan karena di tubuhnya masih terdapat banyak bakteri. Di tengah terpaan cobaan, Cut Meriska pun harus berjuang untuk tetap kuat menghadapi ini semua. Mencoba tegar di hadapan anak dan juga suaminya, seperti apa perjuangan Cut Meriska dalam merawat kedua orang tercintanya ini yang sedang sakit.
Benarkah Chika hanya mempunyai waktu 3 jam untuk tidur karena sibuk merawat Roger dan juga sang anak, baby Shakil? Untuk saat ini terakhir kali itu ngecek di tanggal 29 Juni itu masih negatif, tapi alhamdulillah CT-nya sudah tinggi yang seharusnya beberapa hari lagi sudah negatif. Mohon doanya ya buat Roger. Aku bersyukur banget, alhamdulillah banget masih diberi kesehatan, masih sehat, masih bisa ngelakuin semua kegiatan seperti menjaga anak, terus fokus sama obat-obat yang lagi dikonsumsi anak dan suami, terus menyiapin makanan suami, terus udah gitu kontrol suami, hubungin dokter 2 hari sekali datang, semuanya lah kegiatan suami, minum obat dan makannya itu aku atur. Begitu juga dengan anakku. Ya aku hanya minta doanya semoga aku sehat terus. Memang udah hampir 1 bulan ini ya aku tidurnya tuh cuman 3 jam, 2 jam, tapi didoain ya. Aku pernah posting jam 1 malam sampai jam 5 dia nggak tidur. Terus tiap malam dari 4 hari yang lalu sampai sekarang itu tidurnya nggak tenang setiap malamnya. Jadi aku udah hampir sebulan deh. Tidurnya juga kurang banget. Cuma memang aku minum vitamin terus. Jadi buat teman-teman lagi masa kayak begini nih, lagi serem-seremnya, minum vitamin jangan lupa. Sebelum dinyatakan terkena COVID-19, Roger pun sempat mengalami demam tinggi. Setelah dilakukan tes swab PCR, Roger pun harus menerima kenyataan jika dirinya positif COVID-19. Roger Danuarta yang biasa bersama sang istri Cut Meriska terpaksa harus menjalani isolasi mandiri demi dapat menjaga kesehatan anak dan istrinya. Cut Meriska pun juga menjadi lebih memperhatikan banyak hal, mulai dari vitamin sampai makanan yang dimakan oleh Roger, agar asupan gizinya tetap baik walau sedang sakit. Menghadapi kenyataan jika sang anak dan suami sakit, beginilah potret perjuangan Chika sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam merawat sang anak dan suami yang sedang terbaring lemas. Makasih ya sus. Jadi suami disuntik setiap 2 hari sekali supaya cepet. Jangan itu dong, jangan itu dong. Oh iya. Pupu. Diketok aja yang kanan kamarnya. Pupu. Suntik ya. Kemarin itu 4 hari yang lalu sempat demam lagi, tapi cuma 38,1, tapi udah dikasih obat penurun demam, udah gak demam lagi. Terpisah jarak karena isolasi mandiri tentu menjadi hal yang berat. Ditambah tidak ada kehadiran Roger selama menjaga sang anak yang juga sedang dalam masa pemulihan. Seperti apa kerinduan Cut Meriska kepada sosok Roger, sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bisa memeluk anak dan suami tercinta tentu selalu menjadi kebahagiaan seorang ibu dan istri. Tak terkecuali untuk seorang Cut Meriska. Kondisi Roger Danuarta yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19
membuat Chika tidak bisa dekat dan memeluk sang suami tercinta. Kekuatan cinta di antara mereka membuat kesehatan menjadi sesuatu yang penting. Menjaga istrinya agar tidak terpapar tentu membuat keduanya tidak egois untuk bertemu. Lantas, bagaimana hubungan Roger dan Chika selama masa isolasi mandiri? Rindu-rindu, tapi memang aku lagi fokus. Jadi aku bukan rindu LDRan atau kayak lama, maksudnya jauh di mana suami aku tetap di rumah. Aku masih bisa pantau dia, kita masih video callan terus untuk update kesehatannya, untuk suamiku juga update soal anakku segala macam. Jadi aku rindu tapi aku lagi fokus banget dengan dua ini gitu. Jadi aku lagi fokus banget sama kesehatan anak aku, untuk vitaminnya, makannya, semuanya. Memang agak sibuk banget sih aku. Terus aku juga lagi fokus banget sama suamiku, vitaminnya, semuanya, obatnya, antibiotiknya, makanannya, lagi aku aturin. Jadinya ya tiap harinya itu jadi lupa sama yang lain karena sibuk ngurusin. Aku rindu suamiku. Doain ya semoga hasilnya hari ini negatif. Dan Syakil sudah 4 hari ini tidak bisa bertemu dengan sang suami tentu menimbulkan kerinduan yang amat mendalam di hati Cut Meriska. Terbiasa selalu dekat, kini ia berusaha menahan rindu karena tidak bisa bertemu dengan sang suami. Roger juga saat ini tentu tidak dapat bertemu dengan sang anak. Kerinduan amat mendalam dirasakan Roger saat tidak bisa melihat tumbuh kembang sang anak secara langsung. Ditambah lagi, sang anak baru saja mengalami kejadian kurang mengenakan dengan sang pengasuh. Lantas, bagaimana cara Roger untuk mampu bertahan mengatasi rindu tidak bertemu sang istri juga anaknya? Jadi ya paling kalau rindu tuh video callan. Kita selalu video callan sih, bahkan kayak dari bangun tidur sampai tidur video callan juga. Karena suamiku juga pengen tahu kondisi anak aku kan setiap harinya, dan dia tetap mau ngobrol sama anak aku, mau lihat anak aku perkembangan anak aku. Suamiku mau tahu banget gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.